Materi pertama dari 8 materi, penguasa operasional pertama, pertambangan mineral dan batu bara. Melaksanakan peraturan keselamatan pertambangan. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa materi ini disesuaikan dengan 8 unit kompetensi yang sudah dibuat SKK-nya dan dimasukkan ke dalam SKK BNSP. Ya. Dan materi pertama atau unit kompetensi pertama adalah melaksanakan peraturan keselamatan pertambangan. Jadi nanti dari unit kompetensi ini tersusun dari beberapa elemen kompetensi, dan setiap elemen kompetensi terdiri dari beberapa kriteria unjuk kerja. Jadi acuan kita adalah unit kompetensi yang terdiri dari atas elemen kompetensi. Nah, setiap elemen kompetensi terdiri atas kriteria unjuk kerja. Karena ini adalah program BNSP. Dan dalam materi ini ada 2 elemen kompetensi. Yang pertama, menerapkan peraturan keselamatan pertambangan terkait tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan. Nah, di sini ada beberapa materi yang diambil dari Kepmen 555 tahun 95. Cuman Kepmen ini sudah digantikan oleh Kepmen 1827 dan Permen 26 tahun 2018. Namun, ilmu atau knowledge-nya mengenai dasar-dasar keselamatan pertambangan masih tetap dipakai di dalam materi POP BNSP. Dan dasar-dasar keselamatan ini terdiri dari filosofi keselamatan pertambangan, kriteria kecelakaan tambang, penggolongan cedera, statistik kecelakaan tambang, penyebab langsung kecelakaan, biaya kecelakaan, tata geraha, APD, penggolongan api, terjadinya api, alat deteksi api, klasifikasi pemadam api, tindakan saat kebakaran, laporan kebakaran, prinsip pembinaan keselamatan, prinsip P3K, dan izin kerja dan SOP. Peraturan keselamatan pertambangan. Di sini ada beberapa regulasi pemerintah yang dipakai, ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 73 tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan, Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara, Kepmen SDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik, Permen SDM Nomor 26 tahun 2018 dan Kepmen SDM 187 tahun 2018 ini sebenarnya menggantikan Kepmen 555. Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ini dibuat oleh DPR untuk menggantikan Undang-Undang Regulasi Keselamatan Kerja yang lama yang dibuat pada zaman Belanda, ya. Dan isinya adalah mengenai K3, tapi judulnya memang keselamatan kerja. Istilah K3 sendiri baru muncul pada PP nomor 19 tahun 73, yaitu mengenai K3 pertambangan. Jadi di Undang-Undang Nomor 170 inilah merupakan dasar hukum K3. Yang disahkan pada 12 Januari 1970, sehingga tanggal 12 Januari itu jadikan hari lahir K3. Di sini isinya bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Jadi, setiap pekerja itu dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya oleh undang-undang. Setiap orang lainnya siapapun yang berada di tempat kerja itu dijamin keselamatannya. Baik itu tamu, baik itu masyarakat setempat yang kebetulan lewat, dan seterusnya.
Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, ya. Di setiap pabrik, setiap industri itu wajib mengetahui risiko dan bahaya setiap aktivitas pekerjaannya, kemudian mencari cara untuk pengendaliannya. Pembinaan norma-norma itu diwujudkan dalam undang-undang yang membuat ketentuan tentang keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Jadi K3 juga harus memperhatikan kemajuan teknologi, ya. Nah, semakin banyaknya peralatan mesin dan teknologi yang maju, itu juga akan menimbulkan bahaya dan risiko yang baru pula yang harus segera dikendalikan. Ruang lingkupnya semua tempat kerja yang ada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semua bidang industri, tidak hanya pertambangan, pengolahan emas, perak, batu bara, dan seterusnya, tapi semua industri, ya, manufaktur, industri jasa, rumah sakit, perbankan, dan sebagainya. Di pasal 3 mengatur syarat K3, ya, untuk mencegah mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan, dan memadamkan kebakaran. Juga mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja. Jadi K3 tidak hanya mengatur tentang keselamatan, tapi juga kesehatan. Pasal 8 mewajibkan pengurus, ya, melakukan pemeriksaan kesehatan mental dan fisik, misalnya medical check up secara berkala, juga untuk karyawan baru. Kemudian manajemen juga atau pengurus wajib menunjukkan, menjelaskan kondisi dan bahaya dalam tempat kerja, pengaman peralatan dan alat pelindung dalam tempat kerja, menyediakan APD gratis bagi pekerja, serta menerapkan atau menjelaskan cara-cara dan sikap aman dalam bekerja, yaitu SOP harus disiapkan bagi para pekerja. Jadi bukan para pekerja yang menyiapkan SOP-nya sendiri. Ya, kalau gitu nanti beda-beda SOP antara tiap pekerja dengan pekerja lainnya. Tapi perusahaanlah yang harus membuat SOP itu sendiri untuk dipakai oleh seluruh pekerja yang bekerja dalam wilayah dan aktivitas dari perusahaan. Kemudian tenaga kerja juga wajib, ya, punya kewajiban dan hak selalu memberi keterangan yang benar, ya, terkait kalau ada insiden atau dalam hubungan dengan K3. Wajib mentaati semua syarat K3, ya. Kemudian bisa menyatakan keberatan apabila dalam pekerjaannya tidak sediakan syarat K3, tidak sediakan SOP dan APD, itu berhak menyatakan keberatan kerja. Dan apabila perusahaan memaksa dan mem-PHK, hal ini bisa diadukan kepada dinas kerja tempat dan akan dikembalikan, karena tidak boleh di-PHK dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta juga wajib mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai APD yang diwajibkan dan yang sudah diberikan. Kemudian kewajiban pengurus lainnya dalam pasal 14, ya, memberikan syarat keselamatan pada seluruh pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja tersebut, memasang gambar-gambar keselamatan kerja, bahan pembinaan, ya, ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis, kemudian menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri bagi karyawan dan semua tamu yang datang, disertai petunjuk, ya, petunjuk untuk pemakaian dan keperluan yang diperlukan. Dan semuanya itu berdasarkan petunjuk pengawas Dinas Tenaga Kerjaan atau ahli keselamatan kerja yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di sini mengatur mengenai pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus (IUTK) mengenai ketentuan K3 pertambangan serta keselamatan operasional pertambangan. Dalam pasal 140, Menteri melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi. Jadi dengan adanya undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur usaha jasa pertambangan yang ada di tempatnya, namun tetap harus bekerja sama dengan pusat, ya. Sini gubernur, menteri juga bekerja sama untuk mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh
izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat ya, dan izin usaha pertambangan khusus. Ya, IUPK ini biasanya untuk modal asing. Pasal 141 ini pengawasan yang dimaksud meliputi K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Lalu pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang. Ya. Inspektur tambang, kepalanya dinamakan Kepala Inspektur Tambang atau Kapit. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 73. Nah, disinilah kewenangan khusus diberikan kepada dunia pertambangan ya, sehingga dunia pertambangan mengatur sendiri tentang K3-nya. Jadi wewenang K3 sebenarnya diamanahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Namun dengan adanya PP ini, maka dunia pertambangan diberikan hak khusus untuk mengolah K3-nya. Tapi tetap harus bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang terbaru adalah Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Pelaksanaan Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Jadi setiap peserta POP wajib membaca permen ini ya dan memahami isi dan maknanya. Kita tidak akan bicara panjang lebar di sini tentang Permen 26 tahun 2018, tapi ini memang harus dibaca oleh para peserta. Ya, dibaca nanti electronic book yang diberikan. Isinya adalah pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, kemudian pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Nah, kaidah teknik pertambangan yang baik ini meliputi aspek teknis pertambangan, konservasi atau pelestarian mineral dan batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, ya, reklamasi pasca tambang serta pasca operasi, serta pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Jadi dalam keselamatan pertambangan itu yang perlu diperhatikan adalah K3 pertambangan dan KO pertambangan atau keselamatan operasi pertambangan yang lebih kepada hal-hal teknis dari peralatan yang digunakan dalam pertambangan. Tata kelola pengusahaan pertambangan yang baik itu berisi aspek sebagai berikut: pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Sebagai pemimpin daripada area pertambangan harus diangkat seorang Kepala Teknik Tambang atau KTT. KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha penambangan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut. Jadi KTT harus selalu berada di area pertambangan atau wakil atau petugas yang ditunjuk untuk menggantikan jika KTT berhalangan sementara. Kemudian KTT dibantu oleh pengawas operasional ya. Dan KTT dapat menunjuk atau mengangkat petugas tersebut apabila pengusaha belum mengangkat. Petugas tersebut adalah pengawas operasional dan teknis bertanggung jawab ke KTT. Pengawas operasional bertanggung jawab pada KTT atas keselamatan pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Pengawas operasional melaksanakan inspeksi, pengujian, pemeriksaan alat. Bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya dan membuat dan menandatangani laporan untuk KTT. Sedangkan pengawas teknis bertanggung jawab untuk keselamatan peralatan,
mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan, merencanakan dan menjamin dilaksanakannya pemeliharaan peralatan, melaksanakan pengujian, membuat laporan. Jadi ada dua pengawas yang penting yang membantu KTT, yaitu pengawas operasional dan pengawas teknis. Operasional lebih berhubungan dengan K3 dan orangnya, pengawas teknis lebih berhubungan dengan peralatan dan hal teknis. Kemudian ada buku tambang ya, sebagai komunikasi antara KTT dengan inspektur tambang atau kepala inspektur tambang. Disahkan oleh kepala inspektur tambang, diberi nomor, kemudian disimpan di kantor KTT, lalu ada kopiannya di kantor kepala pengawas inspektur tambang. Dasar-dasar keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Filosofi dasar keselamatan pertambangan. Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman dan selamat, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang optimal dan bebas dari segala resiko dan bahaya. Sedangkan keselamatan pertambangan artinya segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan keselamatan kerja, pertambangan, dan keselamatan operasional pertambangan. Jadi keselamatan pertambangan ada dua, K3 pertambangan dan KO pertambangan. Keselamatan K3 pertambangan atau keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan keselamatan operasi pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengaman instalasi, kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknis, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Kriteria kecelakaan tambang. Ada 4 kriteria untuk dapat dikatakan kecelakaan tambang, yaitu benar-benar terjadi. Sesuatu yang benar terjadi itu bisa difoto ya. Kemudian ada yang cedera ya, pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT. Dan ini akibat kegiatan usaha pertambangan dan pada jam kerja. Dan dalam wilayah kontrak karya PKP 2B. PKP 2B ini khusus untuk batubara. Jadi daerah-daerah atau wilayah yang diberikan izin oleh pemerintah untuk melaksanakan pertambangan. Nah, kalau di luar wilayah itu berarti tidak dapat dikatakan kriteria kecelakaan tambang. Dan kalau di luar kegiatan usaha pertambangan, di luar jam kerja, tidak dapat dikatakan juga kecelakaan tambang. Kemudian benar-benar terjadi berarti bisa dibuktikan ya, bahwa kecelakaan ini benar-benar terjadi. Penggolongan cedera. Ringan ya, berat, dan mati. Jadi ada 3 golongan cedera. Ringan itu lebih 1 hari sampai dengan 3 minggu. Itu sakitnya mungkin ya. Kalau berat itu lebih dari 3 minggu, atau bisa cacat tetap, atau cedera retak tulang. Kalau kriteria penggolongan mati, meninggal dalam waktu 24 jam atau kurang setelah terjadinya kecelakaan. Statistik kecelakaan tambang. Tingkat kekerapan kecelakaan atau frekuensi rate dihitung dalam standar 1 juta jam. Kemudian tingkat keparahan kecelakaan atau severity rate dihitung dalam standar 1 juta jam juga. Nah, ini
wajib dilaporkan kepada dari KTT ke Kapit paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender. Jadi kalau tahun kalender Januari sampai Desember, maka paling lambat dilaporkan oleh KTT kepada Kepala Inspektur Tambang bulan Januari. Nah, rumus untuk statistik kecelakaan tambang untuk frekuensi rate. Jumlah korban kecelakaan dibagi jumlah jam kerja dikali 1 juta. Sedangkan SR atau severity rate, jumlah hari hilang dibagi jumlah jam kerja dikali 1 juta. Jadi contoh, ada 26 kali kecelakaan selama tahun 2019. Nah, jumlah pekerja, itu berarti nanti bisa hitung jam kerjanya. Karena standar dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah jam kerja adalah 8 jam per hari. Ya. Seminggu 40 jam. Berarti kalau dihitung setahun itu ada 52 minggu. Karena ada jatah cuti 2 minggu berarti 50 minggu. 50 kali 40 jam per minggu sama dengan 2000 jam. Jadi untuk satu orang jam kerjanya adalah 2000. Maka kalau pekerjanya ada 100 orang, 2000 kali 100 sama dengan 200.000. Jadi kalau ada 26 kali kecelakaan dalam tahun 2019, 26 per 200.000 kali 1 juta. Maka dapatnya 26 kali 5 sama dengan 130. Itu nggak punya satuan ya, angkanya berarti 130. Itu akan dilihat nanti dari statistik tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, sehingga akan kelihatan grafiknya apakah naik atau turun. Sedangkan SR atau seperti rate ini adalah jumlah hari hilang. Nah, standarnya ada di jam sostek atau BPJS. Seperti contohnya, kalau kematian itu 6.000 hari hilang, kemudian kehilangan 1 mata, itu kira-kira 3.000, 2 mata 6.000 sama dengan kematian. Kehilangan telinga 1.800. Nah, nanti kalau ada yang cedera atau apa, kehilangan jari atau cedera tangan dan sebagainya, itu bisa dihitung jumlah hari hilang, dijumlahkan, dibagi jumlah jam kerja. Kalau tadi contohnya umpamanya kita ada 100 pekerja, berarti 200.000. Ya, tinggal hitungannya berapa SR-nya, berapa jumlah hari hilangnya. Itu angka aja nggak ada satuannya. Nanti bisa dilihat dari tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, 3 sebelumnya, akan terlihat grafiknya naik atau turun. Kemudian kejadian berbahaya. Contoh kejadian berbahaya ya yang dipakai dalam standar pertambangan adalah mesin pengangkat roboh, terbalik, rusak pada saat mengangkat, atau tabung bertekanan meledak, atau terjadi hubung pendek, tegangan lebih disebabkan kebakaran, peledakan yang menyebabkan kegiatan terhenti lebih dari 24 jam. Kemudian kebocoran bahan berbahaya, lalu kendaraan pengangkut bahan berbahaya terbalik, dan lain-lain. Itu contoh-contohnya kejadian berbahaya menurut SDM. Ketentuan melapor. Kecelakaan yang bersifat ringan dilaporkan bagian keselamatan kerja untuk didaftar dalam buku kuning, yaitu buku kecelakaan, yang nanti juga dilaporkan kepada Kapit oleh KTT. Kecelakaan yang bersifat berat, mati, kejadian berbahaya dalam secepatnya harus segera dilaporkan kepada Kapit oleh KTT. Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Tempat kejadian perkara tidak boleh diubah ya, dan peralatan yang terlibat tidak boleh diperbaiki kecuali untuk memberikan pertolongan. Sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan, hanya dapat diubah dengan persetujuan Kepala Inspektur Tambang. Kemudian untuk penyebab langsung kecelakaan, ya, ini TTA atau tindakan tidak aman, KTA kondisi tidak aman, dan lain-lain. Dan menurut data statistik yang dikumpulkan, tindakan tidak aman di area pertambangan itu yang dapat menimbulkan kecelakaan itu sebanyak 88%. Kondisi tidak aman itu 10% dan lain-lainnya 2%. Ya, TTA itu karena
tindakan tidak aman itu karena ini contoh-contohnya mengoperasikan alat bukan wewenangnya, gagal memberi peringatan dan seterusnya. Sedangkan kondisi tidak aman itu perlindungan pada alat tidak memadai, APD tidak memadai, ruang gerak terbatas dan seterusnya. Ini bisa dibaca-baca nanti dalam electronic book yang sudah dibagikan. Nah, semuanya ini berdasarkan atas teori, ya, teori gunung es untuk menghitung nilai atau biaya kecelakaan. Gunung es itu hampir, ya, 90% itu tertutup oleh air. Yang kelihatan mungkin hanya 10%. Mungkin juga apabila terjadi kecelakaan, mungkin sepintas yang kelihatan biayanya yang terlihat kecil, tapi sebenarnya biaya yang tidak terlihat itu sangat besar. Sehingga apabila perusahaan tambang tahu ini, mereka tentu tidak ingin terjadinya kecelakaan. Lebih baik mengeluarkan biaya untuk APD, untuk pelatihan, dan sebagainya, untuk pencegahan kecelakaan daripada harus nanti menangani akibat dampak daripada terjadinya insiden. Tentu biaya yang dikeluarkan akan sangat jauh lebih besar. Untuk housekeeping, ya, kerapihan di tempat kerja. Ini menjaga tempat kerja bebas dari tumpukan barang, material yang dapat mengakibatkan tersandung, kebakaran, atau peledakan, dan menjaga lingkungan kerja tetap bersih. Dengan memakai prinsip 5S, ya, prinsip yang dipakai dari yang standar dari Jepang, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Seri pemilihan, Seiton kerapihan, Seiso kebersihan, Seiketsu kelestarian, Shitsuke kedisiplinan. Dan berusaha menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan produktif, dan memanfaatkan apa yang ada walaupun adanya keterbatasan. Seri pemilihan, ya, usaha untuk menyingkirkan semua benda-benda yang tidak diperlukan oleh kegiatan produksi, jasa, atau administrasi yang kini berjalan. Intinya adalah barang yang tidak diperlukan harus disingkirkan dari tempat kerja, sehingga tempat kerja hanya menyimpan barang-barang yang perlu dalam jumlah yang cukup. Tempat kerja hanya memuat benda-benda yang diperlukan. Nah, itu Seiri, pemilahan. Seiton, perapihan. Ini artinya menyimpan benda-benda yang diperlukan dengan rapi, sehingga mudah ditemukan, mudah dikembalikan, aman, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Jadi intinya setiap barang yang diperlukan untuk kerja ada pada tempatnya, tersimpan rapi, mudah dikembalikan, aman, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan jika dipakai dapat berfungsi dengan baik. Seiso, pembersihan. Ini menghilangkan kotoran dan debu yang melekat di ruangan, hasil kerja, serta peralatan kerja. Kebersihan juga berarti pemeriksaan atau inspeksi, ya, yang dilakukan secara berkala. Intinya adalah tempat kerja senantiasa bersih. Kemudian Seiketsu, kelestarian. Sini maksudnya ketertiban, kerapian, serta kebersihan adalah kegiatan. Sedangkan kelestarian adalah suatu kondisi, yaitu kondisi di mana ketertiban, kerapian, dan kebersihan terjaga dengan baik sesuai standar. Jadi maksudnya kontinualitasnya, ya. Jangan hari ini lagi rajin, rapi, bersih, tertib, besoknya enggak. Lusanya rapi, bersih, tertib lagi, 4 hari kemudian enggak. Jadi itu enggak kontinu. Dan yang terakhir, Shitsuke atau pendisiplinan. Adalah disiplin, yaitu biasa melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur standar. Nah, disiplin ini bisa muncul karena kebiasaan. Jadi biasakanlah disiplin, maka Anda akan benar-benar menjadi seorang yang disiplin. Intinya adalah pada dasarnya manusia tidak disiplin karena tidak tahu, tidak mau, atau lupa. Nah, tugas manajemen adalah memberitahu, memotivasi, dan mengingatkan. Inilah tugas pengawas, ya, nanti yang berhubungan langsung dengan para petugas lapangan. Dan penempatan material itu harus diusahakan agar amankan barang yang disimpan dari kemungkinan terjatuh, ya, kalau disimpan di tempat yang tinggi. Dan peliharalah tempat berjalan agar selalu bebas dari tumpukan barang. Jadi ada tetap jalur yang bebas. Nah, untuk menjaga sewaktu-waktu kita berjalan jangan tersandung. Atau kalau dalam keadaan darurat kita tidak tahu jalan keluar dengan cepat dan bebas sehingga dapat berlari untuk menghindari bahaya.
Jangan mencampur adukan material yang simpan dan tempatkan bahan yang mudah terbakar pada area tersendiri. Jangan dicampur. Kemudian untuk pembuangan sampah dan material mudah terbakar, ya, buang ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Buang sampah yang berminyak karena solvent, oli, atau bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tertutup. Alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini berguna untuk menolong pekerja, ya. Ini sebagai pelindungan terakhir menurut standar hierarki pengendalian risiko. Tapi tetap ini merupakan hal yang terpenting, ya. Karena walaupun APD ini tidak mengurangi risiko, tapi minimal meminimalisir akibat dampak daripada risiko yang mungkin menimpa dari pekerja. Nah, alat pelindung sendiri terdiri dari pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung pendengaran, pelindung pernapasan, pelindung tangan dan kaki, pelindung pakaian pelindung. Pelindung kepala bisa safety helmet, ya, melindungi kepala dari benturan, terpukul, atau kejatuhan objek dari benda ketinggian. Pelindung mata melindungi pukulan atau benturan dari bahaya bahan kimia, pelindung radiasi, ya. Kacamata pelindung tamu hanya diizinkan untuk non-pekerja yang tidak terpapar langsung bahaya. Kacamata keselamatan digunakan untuk melindungi mata dari objek yang terbang, tapi tidak melindungi muka. Pelindung percikan bahan kimia melindungi dari cairan dengan muka. Pelindung muka adalah pelindung terbaik, jadi melindungi secara keseluruhan. Pelindung pendengaran. Nah, standar di kementerian adalah 85 desibel akustik. Jadi di atas 85 sudah harus memakai alat pelindung pendengaran. Tingkat kebisingan lebih tinggi mempunyai waktu paparan diizinkan lebih pendek. Jadi kalau contoh 90 desibel akustik hanya diizinkan boleh terpapar sampai dengan kira-kira 4 menit. Ya, lebih dari itu harus segera memakai alat pelindung pendengaran atau pelindung telinga. Nah, ini ya. Jadi kalau 90 desibel akustik masih dalam batas toleransi. Kalau sampai 115 desibel akustik itu harus segera evakuasi dari tempat tersebut. Jadi di sini walaupun standar dari Kementerian Ketenagakerjaan 85 desibel akustik, tapi di pertambangan di sini masih memakai 90 desibel akustik, ya. Boleh terpapar 8 jam sehari. Nah, semakin tinggi berarti paparannya harus semakin singkat. Kenapa? Karena kebisingan di atas level 85 atau 90 itu nanti lama-kelamaan akan merusak gendang telinga, bisa robek. Nah, kalau gendang telinga sudah robek, itu tidak mungkin diperbaiki dan akan menjadi cacat seumur hidup, akan mengurangi pendengaran. Ini contoh pemakaian earplugs, ya, yang mampu melindungi hingga 25 desibel akustik. Paparannya 105 dBA, berarti 105 dikurangi 25, 85 desibel akustik, berarti oke, nggak masalah. Jadi kalau ada tingkat kebisingan 105 dBA, sudah di batas ambang batas untuk yang diizinkan untuk bunyi, ya. Tapi kalau memakai alat pelindung dengan perlindungan 25 dBA, maka berarti yang terpapar hanya 80 dBA. Kemudian kalau paparannya naik jadi 125, ini 100 desibel akustik tidak dapat diterima. Berarti harus memakai earplug yang daya perlindungan bunyinya lebih tinggi lagi. Nggak bisa pakai yang ini. Kemudian jenis ini
Tipe pelindung pendengaran. Ada earplugs ya. Ini yang paling murah dan tingkat perlindungannya lebih kecil. Kemudian earmuff lebih mahal, tingkat perlindungan dari bunyinya lebih besar, lebih baik. Namun mungkin pemakaiannya agak lebih sulit ya, karena mungkin bisa mengganggu pergerakan. Pelindung tangan dan lengan. Di sini diusahakan untuk dapat melindungi dari bahan kimia, bahaya biologi, goresan, gesekan, dan juga dari suhu yang ekstrim. Pelindung kaki. Memakai sepatu dengan steel toe atau pelindung bajanya yang di depan ya. Dan juga ada midsole biasanya. Midsole di sini. Ini akan membantu apabila tertusuk oleh benda-benda tajam di bawah. Jadi steel toe ini biasanya hanya untuk melindungi pekerja daripada benda yang jatuh dari ketinggian 2 meter. Lebih dari 2 meter mungkin akan terkena kepala ya, terkena pundak, tapi tidak akan mungkin terkena kaki karena sudah melalui beberapa percobaan untuk safety shoes-nya yang melindungi benda yang jatuh dari ketinggian maksimal 2 meter. Juga safety shoes ini untuk melindungi kaki dari bahaya cairan kimia ya, terpeleset dan sebagainya, bahaya listrik dan sebagainya. Pakaian pelindung untuk melindungi kulit dari percikan kontaminan. Digunakan untuk melindungi pakaian kerja dari bahaya di tempat kerja. Ya kadang mungkin ada bahaya khusus, maka diciptakan pakaian pelindung khusus. Untuk pelindung pernapasan, ini dengan memakai masker. Ada jenis-jenis masker juga ya, tergantung dari jenis bahayanya juga yang mungkin bisa terhirup. Dan masker ini juga hanya melindungi dari bahaya racun kimia ya, udara-udara kotor, tapi tidak melindungi pekerja daripada kekurangan oksigen. Jadi kalau kekurangan oksigen itu harus pakai tabung dengan SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. Nah, ini untuk tipe-tipenya ya. Ada air purifying respirator. Ada yang half face, ada yang full face melindungi seluruh muka. Kemudian ada yang jenis power air purifying respirator. Ada contained breathing apparatus SCBA. Nah, kalau SCBA ini memang untuk memberikan udara, sehingga udaranya tergantung udara luar. Jadi melindungi dari udara-udara beracun plus oksigen. Kalau udara luar kekurangan oksigen, kalau pakai SCBA aman. Tapi kalau pakai masker biasa, mungkin akan terkena bahaya kekurangan oksigen dan bisa mungkin pingsan atau mati. Jadi intinya sebagai kesimpulan, APD digunakan untuk pengendalian terakhir dari bahaya yang tidak dapat dikendalikan dengan metode lain. APD harus digunakan saat bekerja sesuai dengan jenis bahayanya. Atasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa APD tersedia dan digunakan. Karyawan bertanggung jawab untuk menggunakan dan memelihara APD dan melaporkan setiap terjadi kerusakan APD kepada atasannya. APD adalah untuk bahaya spesifik, bahaya dan pekerjaan harus dievaluasi. Pencegahan penanggulangan kebakaran. Api itu biasanya harus ada 3 hal ini ya, oksigen, panas, dan bahan bakar. Apabila salah satu nggak ada, maka tidak akan terjadi api. Ini yang biasa dinamakan segitiga api. Kemudian untuk pencegahan kebakaran dibagi atas kelas-kelas ya. Kelas ini berdasarkan standar NFPA, National Fire Protection Association ya, yang bermarkas di Amerika. Kelas A itu untuk benda padat non-logam, seperti kayu, kertas, kain, plastik. Pemadam yang efektif adalah air. Untuk kelas B, ini bahan cair termasuk gas, seperti solar, bensin, oli, grease, atau gemuk, cat, thinner. Pemadam efektif adalah foam atau busa. Kelas C
Untuk kebakaran karena listrik bertegangan, ini pemadam efeknya adalah CO2. Tapi ingat, kalau di ruangan tertutup jangan pakai CO2 karena kita nanti akan kekurangan oksigen. Ya. Tentu aja mungkin kalau ruangan tertutup pakai powder ya, serbuk kimia. Kemudian kelas D itu untuk kimia bahan logam khusus. Nah, untuk pencegahan kebakaran juga ada peralatan untuk deteksi kebakaran. Ada yang smoke detector, heat detector, dan flame detector. Smoke detector ini maksudnya mendeteksi adanya asap. Heat detector mendeteksi kenaikan suhu, dan flame detector ini mendeteksi adanya cahaya api yang muncul. Prinsip dasar pengamanan kebakaran, ya, perlindungan terhadap keselamatan jiwa itu adalah yang utama atau life safety. Kemudian perlindungan terhadap harta benda dan bangunan, property safety. Lalu perlindungan informasi atau proses safety, dan perlindungan lingkungan hidup dan dari kerusakan, environmental safety. Langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi kebakaran. Jangan panik, usahakan tenang dan cari sumber api, kemudian lihat besar kecilnya kebakaran, dan alat pemadam yang tepat dan yang tersedia. Bunyikan alarm kebakaran atau tanda-tanda lainnya, matikan aliran listrik, gas, dan aliran bahan bakar. Beritahukan dinas kebakaran atau emergency response ya, dengan menyebut nama penelpon, alamat, apa yang terbakar, lokasi di mana, dan sebagainya. Evakuasi karyawan ke tempat berkumpul atau masuk poin yang aman atau assembly point. Absen dan pastikan keberadaan para karyawan tersebut. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru atau RGP. Penilaian keadaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kejadian yang sedang dihadapi. Ya. Jadi maksudnya menilai bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, lalu bagaimana cara mengatasinya. Nah, saat di lokasi pastikan keselamatan, perkenalkan diri, tentukan keadaan umum kejadian, dan mulai melakukan penilaian dini. Mengenali dan mengatasi gangguan yang mengancam nyawa, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan, lalu minta bantuan. Jadi, yang perlu diberikan pertolongan adalah apabila korban itu tidak bernafas. Itu harus segera dilakukan yang namanya RJP, resusitasi jantung paru, atau CPR, ya. Cardiopulmonary resuscitation. Maksudnya ini adalah membantu untuk mengaktifkan kembali paru-parunya agar bekerja. Karena kalau paru-paru tidak bekerja, orang tidak bernafas, yang rusak adalah otak. Otak kalau sudah rusak 4 menit, maka akan terjadi kerusakan permanen secara gradual. Dan kalau sudah terjadi hal seperti itu, maka kalaupun orang itu bisa diselamatkan, otaknya sudah rusak dan akhirnya dia akan cacat seumur hidup. Nah, resusitasi jantung baru ini harus segera dimulai segera mungkin ya. Ini merupakan gabungan dari ketiga komponen CAB. C itu circulation ya, atau memeriksa tekanan jantungnya, pergerakan jantungnya. A itu airway atau jalan nafas, B itu breathing. Kalau dulu ABC sekarang dibalik jadi CAB. Harus periksa jantung dulu. Apakah si korban jantungnya masih berfungsi atau tidak, ada denyut jantung atau enggak. E itu memeriksa jalan nafasnya, apakah ada penyumbatan atau tidak. Dan baru memeriksa pernafasannya, ya, apakah ada bernafas atau tidak. Jadi penekanan pada jantung itu akan membuat jantung bisa memompa dengan normal kembali. Karena kalau jantung berfungsi tidak normal, itu akan membahayakan juga. Atau jantung mungkin berhenti. Harus segera dilakukan circulatory ya, support supaya jantung bisa
di-trigger untuk dapat bergerak kembali. Nah, itulah gunanya, salah satu gunanya untuk CPR atau resusitasi jantung paru. Jadi penekanan kepada jantung dan paru-paru. Untuk orang dewasa, tekanan bisa cukup kuat. Ya. Anak-anak bayi lebih anak-anak dengan 5 jari aja, 1 tangan 5 jari. Untuk bayi cukup 2 jari. Untuk dewasa 2 tangan. Jalan nafas ya, angkat dagu, pegang dahi sehingga mulut terbuka, lalu kita periksa apakah jalan nafas ada tersumbat. Dan berikan nafas buatan ya, jika peralatan tersedia. Jadi sekarang ada peralatan khusus supaya apabila korban mungkin menderita penyakit menular, kita yang menolong juga tidak tertular. Tapi kalau keadaan memang benar-benar emergensi, ya mungkin bisa dilakukan tanpa alat pelindung khusus tersebut. Nah, untuk memberikan nafas buatan untuk dewasa 10-12 kali per menit, anak-anak 20 kali per menit, bayi mungkin bisa lebih, ke bayi baru lahir 40 kali per menit. Jadi, skema tindakan resusitasi jantung paru. Kalau tidak sadar, bebaskan jalan nafas. Kalau tidak ada nafas, berikan nafas buatan. Ada nadi, kalau tidak ada, segera lakukan resusitasi jantung paru ya, dengan 30 kali penekanan dan 2 kali nafas buatan. Kalau ada jantung berdetak, berarti hanya berikan nafas buatan. Untuk dewasa 12-20 kali per menit, untuk anak-anak sampai bayi 20-30 kali per menit. Ya. Kalau nafas ada, pertahankan posisi yang baik untuk korban, dimiringkan. Maksudnya adalah kalau dia muntah, muntahnya itu tidak menutupi jalan nafas. Ya. Jadi itulah urutannya DRCAB. Ya. Kalau dulu DRABC, sekarang DRCAB. Danger, melihat, mengamati, mengawasi apakah ada bahaya untuk saat kita menolong korban. Kemudian responnya, cek nadi karotis, ya, apakah ada denyut nadi atau tidak. Kalau tidak ada, segera hubungi bantuan. Kemudian periksa denyut jantung, sirkulasinya, lalu airway, jalan nafas, dan terakhir pernafasannya. Bila ada reaksi, ya mungkin sudah sadar, berikan dia pada posisi yang stabil recovery. Miringkan badannya maksudnya. Izin kerja panas atau work permit. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pengelasan, pemotongan di tempat yang kondisinya dapat timbul ledakan atau kebakaran, harus ada izin dari KTT atau orang yang ditunjuk. Izin berlaku pada hari diterbitkan. Kalau masih ada pekerjaan lanjutan, harus membuat izin lanjutan di hari berikutnya ya. Pengawasan secara intensif ya. Di sini harus dilibatkan supervisor langsung, supervisor bagian safety, dan juga area supervisor. Macam-macam izin kerja panas, work permit, izin kerja di ruang terbatas, confined space, izin kerja ketinggian, working at height, izin kerja galian di game permit, dan izin kerja di air. Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini berupa penyuluhan, safety talk, safety training, safety inspection, safety investigation apabila terjadi kecelakaan, safety meeting yang dilakukan secara mendadak atau rutin, pemantauan lingkungan kondisi kerja, penyediaan alat-alat perlengkapan K3, organisasi K3, program K3 tahunan. Nah, semua ini harus diterapkan di perusahaan pertambangan supaya bahaya dan risiko selalu terkendali sehingga kecelakaan kerja tidak terjadi atau kecelakaan tambang. Nah, inilah materi pertama mengenai melaksanakan peraturan keselamatan pertambangan. Kita akan berjumpa pada materi berikutnya. Begitu.
Kami ucapkan banyak terima kasih.